Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, banyak pertanyaan terkait seberapa efektifkah relawan mendongkrak kemenangan pasangan calon paslon. Saya akan mundur ke tahun 2014, di mana pada saat itu dipercaya sebagai tonggak di mana relawan yang memberikan kemenangan signifikan bagi pasangan Jokowi JK pada saat itu. Di hari terakhir masa kampanye, sehari sebelum masa tenang menuju ke pencoblosan, ada konser relawan Jokowi yang digelar. Dan ini dipercaya mendongkrak atau meraih suara signifikan dari hasil konser, di mana ada sejumlah artis-artis pesohor ternama yang ikut menyatakan dukungan kala itu. Dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Seluruh aktivis, seluruh pekerja seni, seluruh petani, seluruh nelayan, seluruh guru, seluruh pegawai negeri, seluruh mahasiswa, seluruh pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan tekad mengawal proses pemilu presiden ini demi tercapainya cita-cita kita bersama. 2 bulan menjelang pencoblosan di tahun 2019 ini, aksi-aksi relawan kian semakin masif terdengar, kian semakin banyak tampak. Apakah ini akan mengulang dari kesuksesan di tahun 2014? Tentu masih butuh pendalaman terkait hal ini. Tapi yang jelas, aksinya semakin masif dan pernyataan Capres nomor 01 Joko Widodo pada saat hadir dalam deklarasi relawan seolah menyindir Capres yang menjadi lawannya. Di antaranya adalah pada saat hadir di Trisakti, di mana Trisakti dikenal dengan kampus pada saat tahun 98 ada 4 mahasiswanya yang tewas ditembak dan kemudian pelakunya pada saat itu dari anggota kepolisian Brigade Mobil Brimob telah disidang dan kemudian dijadikan sebagai kampus reformasi. Dan pada saat deklarasi beberapa hari lalu, Capres nomor 01 Joko Widodo menyatakan bahwa ia bukanlah sosok diktator yang punya beban masa lalu. Dan saudara, berikut adalah pernyataan Jokowi kala itu. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan... Saya tidak memiliki beban masa lalu. Dan kembali pada saat mendatangi deklarasi alumni SMA Pangudi Luhur, Jokowi kembali menyindir. Kali ini cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Ketahui bahwa Sandiaga Uno merupakan alumni dari SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Dan pada saat itu Jokowi berseloroh, kenapa mendukung saya? Berikut adalah pernyataannya. Malam hari ini saya betul-betul kaget menerima dukungan dari anak-anak PL, alumni Pangudi Luhur. Kagetnya bukan apa-apa, sebetulnya tadi mau saya tanyakan, kok yang didukung saya? Deklarasi dari alumni SMA, alumni Universitas Perguruan Tinggi bukanlah untuk gagah-gagahan. Berikut adalah pernyataan Sandiaga Uno terkait dengan deklarasi yang dilakukan oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo. Ini kesempatan Pangudi Luhur juga mewarnai demokrasi di Indonesia. Pertama kali dalam sejarah SMA Pangudi Luhur lulusannya dicalonkan menjadi wakil presiden. Ini merupakan suatu kebanggaan juga
bagi saya pribadi ikut dididik di 3 tahun di SMA Pangudi Luhur juga bagi sebagian daripada kawan-kawan kita, tapi saya bilang jangan saling tanding-tandingan gitu loh, kok kayak diadu-adu gitu loh. Kita apresiasi teman-teman yang mendukung Pak Presiden, teman-teman yang mendukung kami, tapi saya sampaikan jangan sampai ini jadi ajang gagah-gagahan gitu, besar-besaran, heboh-hebohan, tapi bagaimana yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tak ketinggalan beberapa hari setelah masifnya Capres nomor 01 Joko Widodo melakukan deklarasi, juga terdengar deklarasi serupa yang kali ini mendukung Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno. Di antaranya adalah pertemuan dengan alumni Pangudi Luhur SMA, dan kemudian juga ada SMA Sebulungan yang mendukung Sandiaga Uno. Ini merupakan jawaban atau ini merupakan reaksi dari deklarasi sebelumnya atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas fenomena ini, urutan waktu ini menunjukkan hal yang kemudian menjadi deklarasi bagi Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno. Waktu Pilgub DKI saya ngerasain banget gitu gimana kita terbelahnya. Dan saya nggak ingin membawa alma mater saya bangga sekali menjadi bagian dari Pangudi Luhur terpecah belah. Tapi apa yang terjadi waktu Pilgub DKI, walaupun hingar-bingar, pertemuan pertama yang saya datangi karena ada Dodi di belakang adalah di aula SMA PL. Saya datang, saya ingin merajut kebersamaan kita kembali setelah Pilgub DKI. Kenapa? Karena saya yakin Pangudi Luhur itu akhirnya semua memiliki jiwa merah putih. NKRI, harga mati, Saudara, ada yang menarik untuk dicermati. Mengapa beberapa pekan terakhir ini marak deklarasi dari tingkat pendidikan menengah atas, SMA dan universitas? Kami mengupas dari beberapa survei, di antara survei Lingkaran Survei Indonesia, survei Median, dan survei Litbang Kompas. Saya tampilkan sejumlah survei di antaranya. Anda bisa melihat di sini, saudara, dari hasil beberapa survei yang saya tampilkan ini, memang tampak bahwa pendukung Jokowi Ma'ruf berada di tingkat pendidikan menengah bawah, SMP, SD, tidak lulus SD. Kemudian pendukung Prabowo Sandi, Capres dan Cawapres nomor 02, berada di tingkat pendidikan menengah atas, SMA dan universitas. Bukan tak mungkin deklarasi demi deklarasi yang dilakukan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf merupakan strategi untuk mengangkat suara dari kalangan menengah atas, SMA dan universitas untuk mendukungnya. Tapi bagaimana caranya? Tentu ini menjadi pertanyaan penting. Apakah hanya dengan deklarasi kemudian ada suara yang berpindah? Saya ingin lebih mendalami soal ini. Saya akan mewawancarai salah satu pimpinan lembaga survei yang meneliti soal ini. Saudara, ikuti saya akan mengupasnya. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.